Pernahkah kamu melihat buah yang bergerak jatuh dari tangkainya? Atau gerakan sepeda yang berjalan lurus dari pagi, sore, sampai malam hari? Lalu, bagaimana dengan keluarga Bapak Anton yang memesan ojek online untuk pergi liburan ke gunung? Terakhir, gerakan bumi, komet, dan benda luar angkasa di atas sana. Semua itu merupakan contoh gerak dalam kehidupan. Tapi tunggu, gerak itu apa sih? Di video ini, kamu akan mempelajari banyak hal tentang kinematika gerak lurus. Seperti apa itu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan. Kamu juga akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, serta gerak vertikal ke atas. Dengan kompetisi dasar dan indikator sebagai berikut. Semisal, ada orang yang bergerak dari kota A menuju kota C. Kalau orang tersebut bergerak dari titik A, berarti acuan ada di titik A. Apabila titik perjalanan orang tersebut dihubungkan dengan suatu garis, maka akan tercipta lintasan. Apabila lintasan berupa lintasan lurus, maka gerak benda disebut gerak lurus. Apabila lintasan berbentuk parabola, maka gerak benda disebut gerak parabola. Dan jika lintasan berbentuk lingkaran, maka gerak benda disebut gerak melingkar. Menurut kamu, apakah jarak dan perpindahan itu hal yang sama? Kalau kamu menjawab berbeda, selamat, kamu menjawab dengan benar. Jarak dan perpindahan merupakan dua pengertian yang berbeda. Jarak ialah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Perlu kamu ingat bahwa jarak hanya memiliki nilai dan merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Agar lebih paham, di sini kita akan membantu Deva mencari Neko, kucingnya yang hilang. Untuk itu, Deva pergi menuju rumah Tia yang berjarak 8 meter dari rumahnya. Deva pun pergi mencari Neko ke rumah Paman Andi yang jaraknya hanya 4 meter dari rumah Tia. Namun, tidak ada Neko di sana. Sehingga Deva kembali ke rumah Tia, dan ternyata Neko berada di bawah kasur Tia. Untuk menghitung jarak yang dilalui Deva, kita hanya perlu menambahkan seluruh total lintasan yang dilalui Deva. Oleh karena itu, Deva menempuh jarak sebesar 16 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Kamu perlu melihat titik awal dan titik akhir perpindahan Deva, lalu menghubungkannya dengan suatu garis, atau gunakan rumus perpindahan, yaitu delta X sama dengan X2 dikurang X1. X1 adalah posisi awal, X2 adalah posisi akhir, sehingga perpindahan Deva adalah 8 meter. Ketika seseorang mengatakan sebuah motor bergerak 50 km per jam, maka ia sedang membicarakan kelajuan. Tetapi, jika seseorang mengatakan sebuah motor bergerak 50 km per jam ke arah barat, maka ia sedang membicarakan kecepatan. Dari pernyataan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kelajuan adalah besaran skalar yang tidak bergantung pada arah dan selalu bernilai positif. Berbeda dengan kecepatan yang bergantung pada arah, karena kecepatan merupakan besaran vektor. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nilainya pun positif karena searah dengan arah gerak benda. Berbeda dengan perlambatan yang bernilai negatif karena tak searah dengan arah gerak benda. Bayangkan Anda melakukan suatu perjalanan dari kota A ke kota B menggunakan bus lintas provinsi. Selama perjalanan, Anda akan menemui banyak lampu merah atau polisi tidur yang membuat kelajuan Anda tidak tetap.
Oleh karena itu, ada yang namanya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata diperoleh dari jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu. Berbeda dengan kelajuan rata-rata yang tidak bergantung pada arah. Kecepatan rata-rata akan bergantung pada perpindahan dan waktu yang dilakukan benda untuk berpindah. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap pada suatu lintasan lurus dikatakan sebagai benda yang bergerak lurus beraturan. Pada GLB, percepatannya adalah 0. Besarnya kecepatan ditulis dalam persamaan V sama dengan S per T. Dalam kehidupan, sangat sulit mendapati benda yang bergerak lurus beraturan ideal. Namun pendekatannya dapat kita analogikan ke kereta api yang bergerak di suatu rel yang lurus. Hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu tempuh dari sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan akan memberikan grafik linear atau grafik lurus dengan sudut kemiringan grafik menunjukkan kelajuan benda. Sedangkan benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya akan berubah secara beraturan terhadap waktu, dan lintasannya berupa garis lurus. Pada GLBB, terdapat rumus-rumus dan grafik sebagai berikut. Bayangkan, ada mobil yang melaju kencang dengan kecepatan yang beraturan. Di persimpangan jalan, ada lampu merah yang membuatnya harus mengerem perlahan. Singkatnya, jika kecepatannya bertambah dengan beraturan, maka mobil tersebut mengalami percepatan. Namun, jika mobil diperlambat, maka mobil mengalami yang namanya perlambatan. Idealnya sih, gerak jatuh bebas ada di ruang hampa. Alasannya agar tidak ada gesekan antara benda dan udara. Pada gerak jatuh bebas, kecepatan awal benda adalah 0. Perhatikan rumus berikut. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda dalam sumbu Y yang menjauhi gaya gravitasi. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, gerak vertikal memiliki kecepatan awal. Semakin ke atas, kecepatan benda akan semakin berkurang. Dan pada titik tertinggi, kecepatan benda akan sama dengan 0. Benda akan berbalik arah dan melakukan gerak jatuh bebas. Pada gerak vertikal ke atas akan berlaku persamaan, sedangkan pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan sebagai berikut. Selamat ya, kamu telah mempelajari kinematika gerak lurus dengan sangat baik. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kamu dalam mempelajari fisika untuk tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.